Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di rumah yang mulia ini, rumah yang barokah, yang saat ini di hadapan kita saksikan seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, seorang suami yang telah memberikan hal yang terbaik kepada yang dicintainya. Kendati sang istri telah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi suaminya tidak sedikit pun melupakannya. Pagi, siang, sore, malam, sampai hari ini masyarakat Palembang menyaksikan Haji Halim. Semoga Allah beri kesehatan, Allah beri panjang usia dalam segala kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan. Kita menyaksikan beliau mengajak anak-anaknya, mengajak keluarganya, mengajak tetangganya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk mendoakan istrinya 40 hari berturut-turut dengan doa-doa, dengan zikir, dengan sedekah, dengan amal soleh, dan juga dengan amal yang terbaik yaitu thalabul ilm. Mencari ilmu adalah amal yang terbaik dari semua amalan yang ada, sehingga Nabi kita Muhammad SAW kalau disuruh memilih antara kumpulan orang yang duduk berzikir dan orang yang lagi membahas ilmu, maka Nabi Muhammad SAW akan duduk di kumpulan yang orang-orang yang sedang membahas ilmu. Apa yang dilakukan oleh Haji Halim ini meneladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab, kita mengenang satu peristiwa yang tidak akan terjadi kepada siapapun. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa agung yang tidak akan terulang kembali kepada siapapun. Kalau zaman ini orang bicara ke planet Mars, kita umat Islam jangan jadi orang yang wow terheran-heran, jangan jadi orang yang kagetan, jangan jadi orang yang merasa sesuatu yang luar biasa. Mau planet Mars, mau bahkan ke matahari sekalipun, buat kita itu hal yang biasa saja. Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah dididik, kita punya rasul yang terhebat, kita punya nabi yang terhebat, kita punya kekasih yang terhebat. Sallu ala nabi yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan saja melakukan perjalanan tercepat di muka bumi, tetapi beliau juga sampai menembus 7 lapis langit dunia, lanjut 7 lapis langit akhirat, sampai puncaknya jagat raya Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kembali lagi ke Mekah Al-Mukarramah, dan tempat di mana beliau duduk diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu masih dalam keadaan hangat. Pada peristiwa itu terjadi di bulan Rajab. Kita semua tahu kalau antum berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah di bulan Rajab seperti ini, maka itu winter, masih musim dingin, peralihan dari dingin menuju musim panas. Bayangkan betapa cepatnya Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan. Tempat duduknya masih hangat seperti ketika ditinggalkan. Rahimahumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad
kecintaan Allah, kepada yang paling disayang Allah, kepada yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi melainkan sebagai rahmat bagi jagat raya, rahmat bagi seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling disayangi oleh Allah ini di bulan Rajab mendapatkan satu hal yang istimewa karena beliau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi seorang manusia. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW wafat istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, disusul wafat paman beliau. Setelah itu Nabi Muhammad SAW diganggu oleh orang-orang Mekah. Beliau pun pergi ke Taif untuk mencari bantuan dari kerabat yang ada di Taif, tetapi bukan mendapatkan bantuan, melainkan Nabi kita Muhammad SAW dilempari dengan batu sehingga berdarah pelipis beliau. Kemudian beliau kembali ke Mekah, tapi gak ke Mekah dahulu. Kemana beliau pergi? Gak banyak orang yang membahas ini. Nabi kita Muhammad SAW tidak langsung ke kota Mekah karena di sana udah gak ada lagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di sana udah tidak ada lagi Abu Thalib yang gigih membela Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun naik ke Gua Hira. Beliau pun merenung di Gua Hira, tempat di mana Allah turunkan wahyu kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari di Gua Hira, barulah Nabi kita Muhammad SAW kembali ke Mekah, ke depan Baitullah, di depan rumah Allah. Kemudian Allah hibur beliau dengan di Isra dan Mi'rajkan. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi yang sedang bersedih. Kita mengenal umat Islam disuruh bahagia, umat Islam disuruh senang, umat Islam disuruh terus bersemangat. Tetapi tahun wafatnya Sayyidah Khadijah, tahun wafatnya paman Nabi Muhammad SAW Abu Thalib, dalam Islam kita kenal dengan sebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Sampai hari ini kita belajar di sejarah disebut tahun itu tahun kesedihan. Kenapa? Karena kita harus mengerti apa yang membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika istri tercintanya meninggal dunia. Rahimahullah. Tetapi orang yang bersabar, orang yang hatinya tertaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak pernah membiarkannya dalam keadaan sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, mereka tidak mengenal rasa takut, mereka tidak mendapatkan rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam ujian-ujian kita tersebut nanti Allah akan memberikan hiburan. Allah akan menghibur kita dengan caranya, Allah akan bahagiakan hati kita dengan caranya, Allah akan buat kita bahagia dengan caranya. Ikhwani rahimakumullah, saya gak tahu saya akan bicara berapa menit. Wallahu a'lam. Saya minta maaf berdiri di sini dengan suara yang lantang, suaranya keras, tidak pelan-pelan seperti Bapak Marzuki tadi. Beliau santun, pelan. Nah, saya bicara keras. Kenapa? Biar semuanya terbangun, biar semuanya melek, biar semuanya mendengar. Karena saya jauh dari Solo, melakukan penerbangan dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Palembang, kemudian ada di sini. Maka saya ingin semuanya mendengarkan, sehingga nanti saya pulang bawa pahala yang besar. Saya pulang bawa pahala yang terus bisa menyenangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin antum keluar dari rumah yang mulia ini, yang barokah ini, insyaallah pulang dengan hati yang mantap, pulang dengan ilmu, pulang dengan manfaat, pulang mendapatkan keteguhan hati. Bukan kita pulang yang lain senang, yang lain dapat ilmu, kemudian kita terlewatkan karena mungkin mengantuk, karena ruangan ini cukup menyenangkan untuk tidur. Saudara-saudara, ini nikmat rumah ini, karpetnya empuk, Masya Allah, desainnya bagus, AC-nya full, karena takzim kepada ilmu, karena takzim kepada tempat-tempat yang harus dimuliakan, tempat untuk cari ilmu, tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah. Kita sering melihat orang itu rumahnya catnya bagus, tapi musola di samping rumahnya
beliau jadikan masjid bagus, beliau jadikan majlis taklim bagus, beliau jadikan pondok pesantren bagus, beliau jadikan tempat cari ilmu juga bagus. Jadi saya mohon maaf kalau suara saya keras, bukan saya teriak-teriak, memang dari lahir bakatnya seperti ini. Memang bakatnya bersuara keras. Ikhwani rahimakumullah, mohon maaf jika saya tidak dapat menyebutkan satu persatu siapa yang ada di sini, dan saya minta maaf tadi dikasih kursi Habib harus duduk di atas. Ya, saya al-dhaif kal mayyit, yang namanya tamu seperti mayit, diperlakukan sama yang mandikan jenazah harus siap, diperlakukan bagaimana harus nurut. Dan saya disuruh duduk di atas. Saya berpikir dalam hati, saya hanyalah seorang murid yang lagi diperintahkan untuk melayani orang-orang tua. Kalau saya disuruh duduk, ya duduk. Saya suruh berdiri, ya berdiri. Suruh ngomong, ya ngomong. Dan kalau disuruh berhenti sekarang, alhamdulillah. Berarti tugas selesai, sudah. Bapak Ibu sekalian, 40 hari kumpul semacam ini gak mudah. Jangan berpikir untuk kita yang datang, untuk yang menyelenggarakan itu gak mudah. 40 hari tahlil, yasin, sholat subuh berjamaah, sarapan, 40 hari berturut-turut tanpa henti gak mudah. Makanya dikatakan siapa istiqomah sholat berjamaah 40 waktu, Allah cabut itu nifaq dari hatinya. Karena angka 40 ini punya sesuatu. Istiqomah 40 hari adalah khair dalam kebaikan gak mudah. Jadi gak usah nanya cintanya Haji Halim kepada almarhumah. Inilah cinta. Cinta itu bukan kata-kata, tapi cinta itu perbuatan yang nyata. Beliau berbuat dengan kerja yang nyata. Beliau senangkan almarhumah di alam barzakh sana. Semua dari sebelum diajak baca yasin, sebelum diajak baca tahlil, tuh dia tadi pembawa acara mengatakan mohon keikhlasannya untuk menjadikan pahala dari amalnya ini juga disampaikan kepada almarhumah. Tadi saya duduk berdua dengan beliau berbisik-bisik. Beliau mengatakan istri saya ini wafat usia 83 tahun kalau saya nggak salah dengar. Beliau mengatakan makamnya ada di situ Habib. Udah kami siapkan dari dulu makamnya, udah digali, udah dipersiapkan. Ini manusia-manusia yang gak takut dengan kematian. Manusia-manusia udah persiapkan nanti masa depannya seperti apa, makamnya bagaimana, dikubur bagaimana, udah dipersiapkan. Dan sampai malam hari ini kita diingatkan terus untuk mencontoh. Beginilah jadi suami, beginilah jadi anak. Kita lihat Akhina Umar dan saudara-saudaranya mendampingi ayahnya pagi, siang, sore, malam. Apa yang dilakukan ayahnya didukung, apa yang diperbuat ayahnya disupport. Inilah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga semua diri kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, Allahumma amin. Boleh nyantai dikit? Saya udah lama gak ceramah begini, karena saya udah bertambah bertahun-tahun. Jadi saya duduk di majelis ngajar biasa. Udah lama gak jadi orator. Udah lama gak mau diundang ceramah yang hadir ribuan. Saya kira tadi ini tahlil yang mungkin keluarga sama tetangga ya hadir, tapi ya saya gak menyangka kalau sebanyak ini. Ya gak nyangka kalau sebanyak ini. Saya suka kesunyian, saya suka kesendirian. Karena usia saya masuk 51 tahun Hijriah. Saya pengen nanti take off-nya mulus. Saya pengen wafat indah. Ya, saya pengen meninggal husnul khotimah. Karena nanti dikubur itu sendiri. Saya belajar dari sekarang bagaimana caranya sendiri tapi ramai. Jangan sampai nanti kita dikubur sendiri, benar-benar sendiri. Kita pengen sendiri tapi ramai. Dapat kiriman pahala, dapat zikir, dapat doa dan lain sebagainya. Saya akan satu persatu insya Allah saya jelaskan satu hal yang lagi saya senangi saat ini. Dan kebetulan kondisinya pas dengan peristiwa ini. Ya, boleh saya nanya pada semuanya, siapa yang nggak pernah dapat ujian dari Allah angkat tangan? Nggak ada, nggak ada. Coba rata-rata pernah sekolah ya, pernah sekolah. Kalau di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah itu kalau guru menguji
Sebelum ujian soalnya dikasih tahu nggak? Sebelum ujian soalnya dikasih tahu nggak? Enggak. Pertanyaan kedua, sebelum ujian jawabannya dikasih tahu nggak? Enggak. Jadi kalau ada guru mengatakan, anak-anak besok saya akan uji kamu, soalnya ini, jawabannya ini. Pertanyaan saya, ini ujian atau diajarin nyontek? Ujian atau nyontek? Ujian atau nyontek? Maka kalau ujiannya sifatnya begitu, besok kita dikasih ujian, soalnya dibagikan hari ini. Nih soalnya, ini jawabannya. Harusnya besok lulus atau gagal? Lulus atau gagal? Lulus atau gagal? Alhamdulillah. Sekarang saya akan, sebetulnya ini pakar qiraah yang harus membaca. Saya minta tolong beliau bacakan dikit, boleh ya? Habib Afwan. Laksanakan perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang baca memang pakarnya kan beda. Kalau yang baca saya nanti saya sendiri takut sama suara saya. Tadi saya sampaikan kalau besok ujian, terus malam ini soal saya bagikan sekaligus jawabannya, itu namanya bukan ujian, betul ya? Kemudian kalau besok ternyata antum cuma baca soalnya dan tidak kerjakan itu, ya ujiannya nggak akan selesai. Al-Baqarah 155. Allah menyatakan dengan lam taukid dan nun taukid, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Pasti Rasul, Nabi, keluarga Rasul, keluarga Nabi, wali, keluarga wali, siapapun orangnya, kaya, belum kaya, pandai, belum pandai, siapapun, pasti kami akan menguji kamu. Ini namanya pengumuman, betul ya? Allah mengumumkan. Cuman menariknya, Allah tidak rahasiakan ujiannya. Allah gak mengatakan, saya gak akan kasih tahu kamu loh ujiannya itu soalnya apa. Tetapi Allah menyebutkan bisyai'im minal khauf. Yang pertama, di antara ujian yang aku berikan pada kalian, sedikit rasa takut. Cuman sedikit, gak banyak.
sedikit rasa takut. Kalau dibaca tafsirnya macam-macam maknanya. Ya maknanya macam-macam. Di antaranya takut menghadapi musuh. Takut menghadapi musuh. Di antaranya khauf, itu adalah rasa takut juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit rasa takut, walju' dan kelaparan. Paceklik di suatu tempat, makanan pokok tidak ada. Gak semua orang mengalami ujian yang seperti itu, tapi ada yang diuji semacam itu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan sedikit berkurangnya harta. Saldo tiba-tiba zero, saldo minus, tabungan gak punya, pekerjaan hilang, dipecat dari kantor, dipecat dari perusahaan, punya harta tiba-tiba di jalan kerampokan. Sedikit ujian dengan berkurangnya harta, wal anfus, dan berkurangnya nyawa, wafatnya anggota keluarga. Seperti saat ini wafatnya istri beliau, Ibu Haji Aminah, dan juga mungkin antum juga mengalami di keluarga. Ada yang anaknya meninggal dunia, wal thamarat, dan juga berkurangnya buah-buahan. Di sini banyak tafsirnya. Saya nggak akan jelaskan tafsir ayat ini detail, enggak, karena malam ini bukan pelajaran tafsir. Tapi kita akan belajar sesuatu yang insya Allah pulang dari tempat ini hati kita tenang, hati kita nyaman, kita menjadi orang yang menang, kita menjadi orang yang lulus. Wa basyiris sabirin, kata Allah Ta'ala, wa basyir, sampaikan kabar gembira. Artinya apa? Soal dikasih, jawaban dikasih. Siapa yang lulus? Siapa yang lulus? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Dia yang sabar lulus. Sampaikan kabar gembira. Kalau Allah udah bilang wa basyiris sabirin, maka Allah akan utus malaikatnya, Allah akan utus rasulnya, Allah akan utus orang-orang yang dicintainya, Allah akan utus alam untuk memberikan kabar gembira tersebut. Sehingga orang yang lulus ini mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana caranya bisa sabar? Anaknya meninggal, istrinya meninggal, saldonya habis, dipecat dari kantor. Bagaimana jadi orang yang sabar? Sabar itu bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar itu kemampuan menanggung beban derita, itu namanya sabar. Kalau di atasnya itu namanya ridha, pangkat yang lebih tinggi lagi. Tapi sabar itu kalau orang dicubit sakit, dia tahan, itu namanya sabar. Orang dicaci maki, orang dihina, dia merasakan sesuatu yang gak enak di hati, tapi dia tidak membalas dengan kata-kata yang serupa, itu namanya sabar. Ketika seorang yang punya kekuatan, seorang badannya gede, dipukul sama anak kecil, badannya kecil, dia bisa membalas, walaupun dia terluka, dia tahan, itu namanya sabar. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Taif dilemparin batu, kekasih Allah, kecintaan Allah, terluka. Beliau tidak mengeluh. Beliau mengatakan dalam doanya yang begitu panjang, ya Allah, ini mungkin karena aku yang kurang sempurna, karena aku yang kurang hebat, karena aku yang kurang baik, ya Allah, bukan mereka. Nabi kita Muhammad SAW menunjuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dua malaikat di sekitar Taif yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW, yang melihat bagaimana Nabi dilemparin batu, malaikat minta izin sama Allah Ta'ala. Ya Allah, izinkan kami untuk mengazab orang-orang yang di Taif karena telah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengizinkan malaikat untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa mereka lakukan, tetapi dengan satu syarat, atas izin Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat itu pun mendatangi Nabi Muhammad SAW
Saat itu Rasul Muhammad SAW lagi duduk berdua dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka saat itu malaikat gak asal nyelonong, malaikat gak asal masuk, semua ada aturannya. Malaikat pun nanya kepada pemimpin mereka, Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, minta izin bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril pun alaihissalam mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, ini ada dua malaikat penjaga gunung, izin ingin bertemu. Malaikat mau ketemu Nabi, minta izin. Sallu ala Nabi. Dua malaikat diizinkan bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat tadi mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami angkat dua bukit ini dan kami timpakan kepada warga Taif. Coba kalau kita yang dikasih penawaran seperti itu, lanjutkan tanpa sisa. Layak itu orang-orang itu layak. Kekasih Allah dilemparin. Saya ini kecintaan Allah. Berdarah nih, kalian lihat berdarah. Habisin mereka, hancurkan mereka, jangan ada sisa. Itu kalau kita. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada malaikat, bahkan beliau angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaum. Beliau sebut itu kaumku, kaumi yang lemparin batu disebut kaumku. Yang dibenci, yang dicaci, yang dimaki, yang dihina, sabar. Itu namanya sabar. Apa yang terjadi? Doa selanjutnya, jadikan dari surga mereka muncul orang-orang beriman kepadamu dan kepadamu. Akhirnya sekarang kita ini kalau ke Mekah, salah satu hiburan kita pergi ke Taif. Betul ya? Salah satu orang yang umroh hiburannya diajak sama biro umroh pergi ke Taif untuk makan di sana, minum teh di sana. Kita temukan di sana orang sholat, orang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabashir sabirin. Lulus orang yang sabar. Ya, siapa ini orang yang sabar? Ini kadang-kadang kita ini ya kadang-kadang di jalan di klakson saja oleh sambil marah. Klakson. Bukannya kita nyingkir, mungkin orang ada perlu, langsung kurangi kecepatan, tutup jalan sambil lihat di spion siapa itu. Atau kadang kita naik motor sebaliknya, ada mobil langsung kita, motor kita naik ke jalan, sombong amat, mentang-mentang naik mobil. Gak bisa sabar, gak bisa sabar. Sabar itu kemampuan menanggung derita. Namanya gak enak. Ibu mau melahirkan anak, kalau gak sabar, gak lahir anaknya. Betul ya Bu ya? Jadi jangan mengatakan kepada ibu-ibu yang sabar, laki-laki harus belajar sabar. Ibu-ibu ini belajar sabar 9 bulan. Siapa yang sanggup 9 bulan sabar seperti ibu-ibu? Udah diet, badan udah bagus, begitu positif hamil, berubah semuanya. Semakin hari giginya semakin gak jelas, semakin besar. Postur tubuhnya semakin gak jelas juga, semakin besar. Begitu melahirkan, taruhannya nyawa. Sabar ya. Suami cuma bisa ngomong apa? Sabar ya. Sabar ya. Padahal itu sakitnya luar biasa. Wabashir sabirin. Tapi karena sabar, lulus. Lihat anak. Ini yang tahu cuma wanita, pria gak ngerti. Pria gak tahu. Antum saya gak tahu itu rasanya. Begitu suara itu terdengar oleh istri Anda, apa yang ada di hatinya? Bahagia yang luar biasa. Wabashir sabirin. Orang yang sabar di bidangnya masing-masing, Allah beri dia kabar gembira. Terus caranya sabar bagaimana? Menariknya, Allah tidak sekedar mengatakan sampaikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar, tapi Allah ajarin caranya. Allah ajarin caranya. Bagaimana caranya?
Siapa itu mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang jika mendapatkan musibah. Musibah di situ ya ujian itu. Siapapun yang mendapatkan musibah, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Coba kita bahas sedikit. Ini berapa banyak orang yang mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi gagal, gak lulus. Tapi yang dimaksud sama Allah di sini bukan sekedar mengucapkan kalimat istirja dengan hatinya, dengan ruhnya, dengan fikirnya, dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kami milik Allah. Artinya apa? Orang yang sabar itu orang yang mampu meyakini dia tidak memiliki apapun. Jadi nothing tulus. Hartanya diambil, tapi jangan biarkan kemudian silahkan motor saya diambil, nggak gitu loh ya. Motor yang kita taruh di parkir, motor kita kunci, motor kita jaga, kasih satpam. Ada yang mencuri, kita halau, kita jaga semuanya. Tapi kalau kemudian motornya hilang, nyantel. Innalillah, kami miliknya Allah. Itu bukan punya saya. Itu bukan punya saya. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Jadi nggak jadi masalah. Diceritakan seorang sahabat beserta istrinya. Sang suami berpuasa, dalam kondisi puasa anaknya lagi sakit. Kemudian suami tadi izin berangkat kerja cari nafkah. Dalam keadaan berpuasa, istrinya merawat anak di rumah. Maghrib suaminya kembali dari masjid. Kebiasaan orang-orang Mekah, Madinah dan Jazirah Arab, mereka itu kalau makan malam setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib. Makanya dalam syariat Islam, sholat asar itu waktunya disegerakan di awal, biar orang-orang bisa berangkat ke pasar. Laki-laki berangkat ke pasar belanja, bawa barang belanjaannya pulang ke rumah, istrinya bisa masak. Kemudian maghrib itu waktunya diawalkan lagi, biar apa? Segera bisa pulang dan bisa makan. Isya waktunya diundurkan, biar apa? Biar bisa makan, bisa ngobrol sama keluarga. Baru kemudian sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat pulang dari masjid, istrinya nyambut di rumah, masya Allah, dandan sebagus mungkin, dandan secantik mungkin. Sahabat tadi kemudian makan bersama istrinya. Singkat cerita, karena istrinya itu melayani dengan baik, malam hari itu terjadilah hubungan suami istri. Menjelang subuh, suaminya nanya bagaimana kondisi anak kita. Waktu sore datang dibilang lebih baik, malam lebih baik. Menjelang subuh nanya gimana kondisi anak kita, karena kelihatan anaknya tidur berselimut. Maka saat itulah sang istri berkata begini, kalau bahasa kita ya, sayang, kalau misalnya kita punya tetangga, kemudian tetangga tadi kita pinjamin sesuatu, setelah itu kita ambil barang kita yang kita pinjamkan ke tetangga. Tetangga kita ini bagusnya bagaimana? Bilang terima kasih atau marah-marah? Ya terima kasih, udah dipinjemin kok, harusnya terima kasih. Nah kalau tetangganya marah-marah bagaimana? Udah gak baik itu. Udah tahu bukan miliknya diminta kembali kok marah-marah. Kan bukan miliknya, diminta kembali harusnya terima kasih, mohon maaf, keamaannya saya akan kembalikan, harusnya begitu. Maka sang istri kemudian berkata, anak kita adalah milik Allah dan kemarin siang diminta sama Allah. Lihat nih, sabarnya istri, sabarnya ibu. Sabarnya istri, sabarnya ibu, karena tahu. Kenapa kamu gak kasih tahu saya, kata suaminya. Kamu seharian berjihad cari nafkah dalam keadaan berpuasa, masa pulang saya kasih berita yang tidak menyenangkan?
Masa pulang kasih berita yang gak bagus? Masalah memakamkan jenazah anak bisa ditunda, tapi menyenangkan hatimu gak bisa ditunda. Istri yang model begini di Palembang banyak? Banyak ya? Banyak, Insya Allah. Makanya yang jomblo-jomblo cari gadis Palembang, jangan gadis yang lain. Di Palembang banyak wanita-wanita solihah, yang solihah, banyak. Akhirnya suaminya galau, perbuatannya benar atau enggak? Maka kembali subuh bertemu Nabi Muhammad SAW, ceritakan semuanya pada Nabi Muhammad SAW. Rasul pun mengapresiasi sang istri tadi itu. Kemudian didoakan, dari hubungan kalian insya Allah dikaruniai anak-anak yang hafal Al-Quran dan ahli Quran. Sehingga apa? Lahir anak laki-laki, setelah itu lahir anak laki-laki, setelah itu lahir anak laki-laki, semuanya hafal Al-Quran dan ahli Quran. Wa basyiris sabirin. Sampaikan tuh kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu pemenang. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar gak bisa dikalahkan. Kenapa? Allah bersamanya. Dia gak pernah sendiri. Ia ditemani oleh makhluk-makhluk Allah yang mulia. Karena Allah sudah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya, ini udah berapa menit saya bicara? Tadi lupa gak lihat jam masalahnya. Panitia, ini panitianya semua di dalamnya. Bu, tambah dikit boleh. Nanti kalau kebanyakan pulang ditanya tadi ustadznya ngomong apa? Gak tahu. Cuman kalau jomblo-jomblo di Palembang cari gadis Palembang. Pinggirnya cuman itu repot nanti, repot. Nabi kita Muhammad SAW istrinya bukan cuma satu. Istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu Nabi Muhammad SAW. Istri yang pertama, istri yang paling dicintai, dan beliau umumkan kepada istri yang lain. Beliau katakan ini yang paling saya cintai. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, kalau antum baca itu kisah hidupnya, Masya Allah, hartanya semua diberikan pada suaminya. Ambil ini untuk dakwah. Di Palembang masih ada istri yang model begini? Ada yang begini? Mas, saldumu masih ada? Masya Allah, ini istri-istri di Palembang yang solihah. Uangnya semua untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, Sayyidah Khadijah makan rumput. Wanita yang paling cantik, wanita yang paling kaya, konglomerat yang paling handal di Jazirah Arab saat itu, Sayyidah Khadijah, uangnya dihabiskan untuk menyenangkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika diboikot, bukan makan roti, haknya roti, makan rumput, sehingga sampai akhir hayat meninggal dunia. Dan ketika kalau kita baca di kitab-kitab hadis yang sahih, sampai para sahabat itu yang keluar dari perutnya seperti apa yang dimakan, makan rumput. Istri zaman sekarang, Masya Allah, Mas, kamu susah, aku siap ikut susah. Masih banyak yang model begitu. Ibu-ibu harap tenang. Kita tanya sama korban-korbannya ini. Kira-kira kalau antum lagi gak punya saldo, istri-istri kasih senyum atau kasih kata-kata? Hah? Ya mungkin itu di sinetron itu. Kalau hidup nyata baik-baik kok para istri ya. Sinetron Masya Allah. Rahimahumullah. Sayyidah Khadijah itu sampai akhir hayatnya melayani Nabi Muhammad SAW. Saya dengar kisah dari Haji Halim tadi bagaimana almarhumah masih menjenguk beliau di rumah sakit, ngasih semangat untuk sehat. Ya, semangat untuk sehat.
semangat untuk berbuat kebajikan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Gak mengatakan aku sakit, dia sakit. Gak begitu. Disumpah ke suaminya, didatangin ke suaminya, Masya Allah. Sayyidah Khadijah sampai akhir usia. Kalau anda baca di Sahih Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW itu lagi duduk di atas bukit, kalau nggak Sofa Marwah, ya dari di bukit Sofa, duduk di atas bukit Sofa bersama malaikat Jibril alaihissalam. Sayyidah Khadijah menyiapkan makan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan beliau sendiri. Roti disiapkan di usia yang sudah hampir meninggal dunia, di atas 60. Angkat itu roti, diantar sendiri naik ke bukit Sofa. Bukan seperti sekarang, udah ada skuter, ada mobil golf, full AC, landai, cakep. Kita lihat tuh sisa bukit Sofa atau Marwah, udah dikasih cat vernis untuk biar kaki gak sakit aja masih sakit. Udah dihilangkan tajam-tajamnya. Dulu tajam dan tinggi. Ketika jalan terpeleset, jatuh Sayyidah Khadijah. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu Khadijah terpeleset. Maka Nabi Muhammad SAW pun meninggalkan bukit Sofa, menghampiri istrinya yang membawakan makanan. Ketika Rasulullah ada di Hira, bukan 1 hari 2 hari, di atas Gua Hira, Jabal Nur. Antum kalau sekarang pergi ke Mekah, fasilitas untuk naik ke Hira sudah diperbaiki oleh pemerintah Saudi Arabia sehingga jauh lebih mudah. Beliau mengantarkan makanan untuk suaminya kalau masa tinggalnya di Hira lebih dari rencana. Kadang Nabi SAW itu mau tinggal 1 bulan, ternyata lebih dari itu, bekalnya gak cukup. Sayyidah Khadijah berangkat dari Mekah langsung naik ke atas Hira, dijalankan sendiri, ditanganin sendiri, gak kirim utusan. Maka ketika Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia, lisan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti menyebutkan kebaikannya. Kalau ada kerabatnya Sayyidah Khadijah yang suaranya mirip lagi datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan semoga itu bukan Khadijah lah, saking suaranya mirip. Khadijah sudah meninggal, semoga ini bukan Sayyidah Khadijah, semoga ini yang lain. Karena berharap betul istrinya itu ada di hadapannya. Sembelih kambing, sodako, sembelih kambing. Kalau ada orang mengatakan gak boleh sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, Nabi kita Muhammad SAW sembelih kambing, dipotong-potong dagingnya, dibagikan ke teman-temannya Sayyidah Khadijah, dibagikan ke keluarganya Sayyidah Khadijah. Untuk apa? Ini untuk Sayyidah Khadijah. Terus disebut-sebut kebaikan. Pertanyaan, antum kan suami ya? Kapan terakhir menyebutkan kebaikan istri di hadapan para suami yang lain? Ini para suami biasanya menyebutkan kebaikan istri atau gosipin istri? Bu, ibu korbannya, betul ya Bu? Jadi biasanya suami ini menyebutkan kebaikan ibu atau gosipin? Nah, yang ngomong suaminya. Terbukti kalau wanita penembak baik, Masya Allah. Yang ngomong suaminya. Gosipin. Masih hidup, gak diomongkan kebaikannya. Nabi kita Muhammad SAW bahkan setelah meninggal dunia di hadapan Sayyidatuna Aisyah, di hadapan istri Nabi yang lain, Rasul mengatakan Khadijah, 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 sampai akhirnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wanita kedua yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, mengatakan, engkau sudah diganti dengan seorang wanita yang lebih baik. Kok menyebut-nyebut yang sudah meninggal dunia? Maksudnya satu, karena merebut cinta Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pengen menghibur Nabi Muhammad SAW.
maupun wanita zaman sekarang. Jangan kemudian mengatakan istri Nabi aja begitu, beda, nggak seperti itu. Sayyidatuna Aisyah cinta. Maka Rasul mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan ganti seperti Khadijah. Gak ada yang lebih baik dari Khadijah. Dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Sayyidatuna Aisyah pun mencintai Sayyidatuna Khadijah lebih dari yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Rahimahullah, begitulah seharusnya kita menjadi istri, menjadi pemenang, dicintai. Lah bagaimana bisa dicintai? Yang tadi sama suaminya luar biasa. Dan seharusnya kita menjadi suami seperti Nabi Muhammad SAW, yang merupakan istri yang sudah meninggal dunia, dikenang, disebut sodako, dikenalkan yang belum kenal. Saya nggak kenal sama almarhumah, suaminya kenalin saya. Ini istri saya ini istri saya ini istri saya ini istri saya. Masya Allah. Rahimahullah. Yang terakhir, ini sengaja saya taruh akhir. Saya nggak lihat jam, jadi saya mulai jam berapa. Tapi tadi sebelum saya nanya jam itu ya, dari sekarang kurang lebih ya, kalau menurut kebiasaan saya ngomong, ini kurang lebih sekitar 45 atau 50 menit. Betul atau salah? Betul. 46 menit. Please help me. Udah berapa menit saya ngomong? Itu rekaman, berapa menit rekaman? 46. Dari awal rekaman. Ya, 46 menit ya. Perkiraan yang meleset tipis ya. Bu, Ibu, ngapain malam-malam kesini Bu? Seneng kan Bu? Kalau nggak seneng nggak sampai sini ya. Nah ini bukti. Kalau almarhumah itu orang baik, Haji Arif orang baik. Betul. Kalau enggak, ngapain? Saya jujur ya, saya ini diundang kemana-mana saya tolak. Beneran. Tapi ketika dikasih tahu istri Haji Halim meninggal begitu, tahlil 40 harinya, oh sakina wa ta'na, siap berangkat. Beneran ini. Karena saya dengar beliau orang baik dan saya lihat beliau orang baik. Semoga Allah terus letakkan tempat yang baik dan mendapatkan limpahan kebaikan terus, amin. Pertanyaan yang kedua, tadi kan soalnya jelas, merasa takut, kurangnya harta, kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Fenomena masyarakat yang terjadi ini, orang kerjain soalnya atau ngomongin soalnya? Orang sekarang ini dikasih tahu soalnya ini, jawabannya begini. Yang terjadi menyelesaikan soal atau ngomongin soal? Wah, satu saya habis. Hidup kok seperti ini ya. Wah, saya nggak punya kerjaan. Hidup kok seperti ini. Ini banyak nggak yang model begini? Jadi ngomongin soal, alias keluh kesah. Ngomongin soal, tapi nggak kerjakan. PR-nya kan dikerjakan, soalnya kan dikerjakan. Jadi lulus atau belum lulus? Belum lulus. Dan repotnya kalau belum lulus, soalnya ditambah lagi. Muter di situ terus. Maka kalau kita pengen ujian selesai, ya kerjakan. Kalau kerjakan, gimana? Sabar. Gak ada obat yang lebih hebat dari sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Ambil, datangkan pertolongan dari Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Sabar. Makanya kalau kita lagi ada musibah, ada orang nasihatin, yang sabar. Jangan ngomong sabar, gak tahu beban saya. Jangan ngomong seperti itu. Terima kasih kalau ada orang yang mengatakan sabar, karena itu orang baik. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW sedang ziarah kubur. Lihat ada wanita yang menangis di kubur. Wanita itu lagi meratapi anaknya yang meninggal dunia. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sabarlah. Wanita itu kemudian tidak merespon dan mengatakan, sabar, berat musibah yang saya terima. Kamu gak ngalamin yang saya alami. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Gak lama setelah itu wanita tadi
baru tahu kalau yang negur Nabi Muhammad SAW. Maka wanita itu pun menghampiri Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya nggak ngerti kalau itu tadi engkau, sekarang saya akan sabar. Maka Rasul mengatakan, as-sabru 'inda as-sadmatil ula, sabar itu pada pukulan pertama. Nah kalau sekarang bukan sabar namanya, pakai harus. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Nah, sabar itu diwujudkan dengan aksi yang baik. Seperti saat ini istrinya meninggal dunia, bukan mengurung diri di kamar mengatakan sabar, enggak. Beliau pakai oksigen, duduk dari awal sampai sekarang, buat majelis, kumpulkan orang, kumpulkan ulama, kumpulkan di sini bukan undangan satu persatu, enggak loh ya, tapi ngasih tahu silakan siapa yang mau hadir, ikut ini tahlil 40 hari, buat majelis. Itu namanya sabar. Sabarnya beliau keluarkan hartanya, karena beliau punya hartanya dikeluarkan, dibagikan kepada orang yang tepat. Itu namanya sabar. Jadi sabar bukan di kamar diam meratapi, itu bukan sabar namanya. Itulah namanya keluh kesah. Apa yang ingin saya sampaikan adalah malam hari ini kita dapat pelajaran dari acara tahlil 40 hari ini. Ya, pelajaran bagaimana menerapkan kesabaran yang sebenarnya. Pelajaran bagaimana kalau orang baik itu gak perlu terkenal untuk jadi orang baik, gak perlu terkenal jadi orang baik. Orang baik itu pasti dikenal dan dikenal, pasti dikenal dan saya gak kenal, tapi Allah buat saya kenal. Ini contoh orang baik. Yang namanya orang yang berbuat kebajikan pasti akan panennya kebajikan. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian sendiri akan kembali. Masalah hidup siapapun orangnya, Allah sudah bilang mau nabi mau rasul pasti diuji. Karena itu dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan kalau ada orang yang kena musibah, sampaikan kepadanya, apakah musibahmu lebih besar dari musibah Nabi Muhammad SAW? Asyadul balal anbiya, tsummal amthal. Yang paling besar ujiannya para nabi, baru yang mirip nabi. Jadi kalau kita dapat ujian besar, itu berarti kita mirip Nabi Muhammad SAW, mirip para anbiya wal mursalin, mirip. Kemiripan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari sisi itu, semakin kuat iman kita, semakin kita melihat Allah cinta kepada kita. Idza habballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan beri ujian kepadanya. Itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Qushairi mengatakan, Allah kalau lagi mau kenalan sama hambanya, Allah ta'aruf pada hambanya, Allah memberi ujian ke yang gak enak. Jadi kalau ada orang dikasih yang gak enak, itu sebetulnya dia lagi diajak kenalan sama Allah. Kalau dia paham kemudian dia bersabar, maka dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha, saya minta maaf atas segala kekurangan, minta maaf kalau ada ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan pada Haji Halim beserta keluarga karena sudah menyiapkan tempat ini untuk ta'allum wa ta'lim, membuat kita bersama-sama bisa belajar, bersama-sama bisa berpikir. Insya Allah nanti inilah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, sebelum pulang saya titip pesan sama ibu-ibu ya Bu, tolong sampaikan kepada anak menantunya, hutang puasa tolong segera dibayar. Karena waktu pelunasan sudah hampir habis. Ya, hutang puasa tolong segera dibayar. Para suami tolong ingatkan istrinya. Karena saya nggak sekali dua kali ditanya sama orang, Habib mohon maaf, udah masuk Ramadan tapi hutang puasa saya belum selesai, ini gimana? 1 tahun. Karena kadang orang nggak sadar gitu ya, waktu ini jalannya cepatnya luar biasa. Dan terakhir, ini yang paling akhir, sebentar lagi antum akan mati, saya juga akan mati. Itu pasti, gak bisa ditawar. Ya, pasti akan mati. Silakan masing-masing pikirkan yang mau dibawa ke kuburan apa.
Ya nggak usah pakai nasihat ABC, nanti ke kuburan bawa apa? Kira-kira bawa apa? Tuh di Hadramut sana dulu dalam kitab kuning yang saya baca, ada satu warga Hadramut. Hadramut ini di masa lampau kan hidupnya memang keadaannya susah sampai sekarang. Bukan orang yang kaya raya, keadaannya susah. Kadang kalau makan roti itu mencium aroma ikan asin dari tetangga untuk lauknya. Jadi mungkin, nah itu buat sesuapnya. Gak punya ikan asin, jadi ikan asinnya mencium aroma dari tetangga. Nah seorang suami tiap malam suami ini minta sama istrinya, tolong buatkan saya nasi bungkus 2. Kalau kita nasi, mereka roti ya, 2 porsi, 2 bungkus buat makan malam. Istrinya nanya, kamu minta 2 bungkus buat makan malam, satunya siapa? Maka dijawab, 1 bungkus untuk makan malam saya di dunia, 1 bungkus untuk makan malam saya di kuburan nanti. 1 bungkus untuk makan malam saya di dunia, 1 bungkus untuk makan malam saya di kuburan nanti. Maka pria tadi keluar dari rumah, keliling kota, cari orang yang belum makan dan kelaparan. Ketemu, duduk berdua, yuk kita makan. Pertanyaan saya, kalau punya uang udah mikir gitu belum? Kalau punya nikmat apapun itu, tenaga, kendaraan, rumah. Sekarang gak sedikit orang bangun rumah gak punya kamar tamu, karena gak siap terima tamu, gak pengen ada tamu. Banyak orang itu bangun rumah yang gak menyiapkan sesuatu untuk yukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Banyak orang punya mobil hanya dinikmati sendiri, bahkan kakak adiknya gak menikmati. Banyak orang punya motor, ya gak pernah boncengkan tetangganya yang berangkat ke masjid. Tetangganya jalan kaki, jalan motor, cuma dihadirkan langsung, assalamualaikum, cuma begitu. Gak berhenti, mau bareng yuk, bareng kita ke masjid bareng. Enggak, tidak sedikit yang semacam itu. Apa yang kita miliki adalah apa yang kita bagi. Apa yang kita miliki adalah apa yang kita bagi. Apa yang kita simpan bukan milik kita, karena kalau detik ini kita meninggal dunia, itu milik ahli waris, bukan milik kita. Tapi yang kita bagi itu milik kita. Belajar dari Haji Hadir, Masya Allah, beliau kirim banyak itu ke alam barzakh sana, untuk orang tuanya, untuk pasangannya, untuk persiapan keluarganya, dikirim banyak. Ya itu yang nanti akan nemenin, itu akan nemenin. Maka masing-masing dengan porsi yang dimiliki. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung niatnya. Kita harus siap-siap di kubur nanti ngapain. Umur saya 51 Hijriah. Hijriah 51. Saya udah mikir nanti kira-kira di kuburan ngapain. Saya gak pengen tertipu. Dikatakan insya Allah panjang umur. Iya, saya pengen umur 100 tahun. Kakek saya wafat umur 93 tahun. Ayah saya wafat umur 68 tahun. Guru saya wafat umur 78 tahun. Saya pengen panjang umur, tapi faktanya sepanjang apapun mati, sepanjang apapun meninggal dunia. Maka saya pilih nyiapin saja nanti di kuburan itu siapa yang nemenin saya, apa yang nemenin saya. Kalau mau dilanjutkan, silahkan subscribe channel YouTube saya, Habib Novel Alejus. Tiap Jumat malam 1 saya kajian dari majelis saya di Solo. Itu kajian rutin, ya kajian rutin. Nanti akan belajar bersama bareng-bareng. Majelis yang singkat, gak mungkin membahas semuanya, tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini berkah dan manfaat. Jelas semuanya? Jadi apa yang dibawa pulang? Sabar. 1 sabar. 2 apa? Apa yang kamu bagi, nah, itu yang kamu miliki. Apa yang kamu simpan, itu milik orang lain. Clear? Nah, makanya sama istrinya jangan pelit, sama suaminya jangan pelit, sama anaknya jangan pelit, sama orang tuanya jangan pelit, sama kerabatnya jangan pelit, sama tetangganya jangan pelit. Justru mereka yang udah menerima itulah orang-orang yang membantumu punya
harta di alam sana. Hakadha wa minkum asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwa'a minna bi liqa' khairil anami wa abligil mukhtar 'anna min salatin wa salami. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fihi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham ar-rahimin. Allahumma ya rabb kulli shay bi qudratika على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah ampunilah kami ya Allah ampunilah kami ya Allah ampunilah kami ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah maafkan kedua orang tua kami ya Allah jadikan kedua orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan kedua orang tua kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan kedua orang tua kami selamat dunia selamat akhirat. Jadikan kedua orang tua kami tentram dunia tentram akhirat. Ya Allah yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, di malam hari ini kami mengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Catatlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami mulia dunia mulia akhirat. Jadikan pasangan hidup kami tentram dunia tentram akhirat. Jadikan pasangan hidup kami selamat dunia selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin, teruntuk putra putri kami ila yaumil qiyamah, teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabbi, tolong lindungi putra-putri kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami selalu dekat dengan kami ya Allah. Dan jadikan kami dekat dengan putra-putri kami ya Allah dalam ridha-Mu ya Allah. Tolong lindungi anak-anak kami ya Allah. Lindungi putra-putri kami ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, ya Rabb, ampuni umat Nabi Muhammad SAW, rahmati umat Nabi Muhammad SAW, selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, sembuhkan yang sakit di antara kami, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Arhamar Rahimin. Terkhusus Haji Halim ya Arhamar Rahimin, berikan kesehatan kepada beliau ya Allah, panjangkan usianya dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin, dalam kenikmatan ya Arhamar Rahimin, dalam ketentraman ya Arhamar Rahimin. Jadikan hajat-hajat beliau yang Engkau ridhai, hajat dunia Engkau wujudkan dengan mudah ya Allah, Engkau wujudkan tanpa susah payah ya Allah, Engkau wujudkan tanpa masalah ya Rabbi. Jadikanlah hajat akhirahnya Engkau tunaikan dengan penuh cinta-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, jadikan semua yang hadir pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang Engkau angkat sebagai wali-wali-Mu ya Allah. Jadikan kami semua wali-wali-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Waktubna liman qamahu wa samahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, dan catatlah kami orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang melakukan amal soleh di Lailatul Qadar. Ya Rabbi, terimalah semua amal kami di malam hari ini dan sebelum ini ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Rabb, dan terkhusus sampaikan pahalanya untuk orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, teruntuk guru-guru kami yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, teruntuk keluarga kami yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, terkhusus untuk Ibunda Aminah ya Rabbi. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadikanlah ruhnya berteman dengan orang-orang yang Kau cintai ya Rabbi. Jadikanlah pahala ini sampai kepada beliau dan semua keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadimiyah wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man nawahbi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.